Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan saat pagi hari ini kembali lagi kita di dalam program Berkat Pagi. Puji Tuhan saat pagi hari ini mari kita sama-sama belajar di dalam kitab Esra di pasal yang ke-7 ayat yang ke-10. Puji Tuhan, firman Tuhan berkata di dalam Esra pasal yang ke-7 ayat yang ke-10, firman Tuhan berkata, sebab Esra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Sekali lagi, sebab Esra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukan serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saat pagi hari ini kita akan belajar tentang kitab Esra yang dimana kalau di dalam perikop-perikop sebelumnya ini adalah suatu kisah ketika bangsa Israel ingin mendirikan atau membangun kembali bait Allah yang telah dihancurkan, dan ketika mereka ingin membangun kembali banyak selalu halangan yang terjadi ketika mereka ingin membuat atau membangun kembali rumah Tuhan tersebut. Dan puji Tuhan saudara, di ayat yang di pasal yang ke-7 ini kita akan belajar tentang Esra atau tentang bagaimana kehidupan Esra. Puji Tuhan saudara, kalau kita pelajari, Esra adalah seorang keturunan dari Imam Harun. Kalau kita boleh melihat di ayat yang kelima, mulai dari ayat yang pertama saya bacakan. Kemudian daripada semuanya itu, pada zaman pemerintahan Artasasta, raja negeri Persia, maka berangkatlah Esra bin Seraya bin Azaria bin Hilkia bin Salum bin Zadok bin Ahitub bin Amaria bin Azaria bin Merayot bin Zeraya bin Uzi bin Bukti bin Abisua bin Pinihas bin Eleazar bin Harun, yaitu Harun imam kepala. Puji Tuhan saudara, di ayat yang pertama sampai ayat yang kelima ini adalah berbicara tentang silsilah keturunan Bani Harun, Bani Lewi maksudnya, di mana Esra adalah keturunan dari Imam Harun. Nah, oleh sebab itu Esra ini adalah keturunan dari Bani Lewi yang kedua. Kalau kita boleh melihat, Esra ini adalah seorang Lewi juga. Kita tahu bersama seorang Lewi, kalau di dalam ke-12 suku Israel, Tuhan khususkan Bani Lewi itu tugasnya khusus untuk melayani di kemah Tuhan, atau dengan kata sederhananya bertugas sebagai pelayan Tuhan. Kalau kita boleh melihat ayatnya, itu terdapat di kitab Bilangan pasal yang ke-8 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-11. Firman Tuhan di dalam Bilangan 8 ayat yang ke-9 sampai 11, firman Tuhan berkata, selanjutnya haruslah kau suruh orang Lewi mendekat ke depan kemah pertemuan, dan kau panggil berkumpul segenap umat Israel. Apabila engkau telah menyuruh orang Lewi mendekat ke hadapan Tuhan, maka haruslah orang Israel meletakkan tangannya atas orang Lewi itu, dan Harun harus mengunjukkan orang Lewi itu sebagai persembahan unjukan dari antara orang Israel di hadapan Tuhan. Dan demikianlah mereka diuntukkan melakukan pekerjaan jabatan bagi Tuhan. Saudaraku yang terkasih, ini Esra adalah keturunan dari Imam Harun, dan dia juga adalah seorang Bani Lewi. Dan selanjutnya dia juga dikhususkan untuk melayani. Kalau kita boleh melihat di pasal 7 tadi, mulai dari ayat pertama sampai ayat yang kelima. Nah, Esra ini selain dia keturunan Imam Harun, selain dia juga orang Lewi atau Bani Lewi, dia juga Tuhan khususkan untuk seorang yang melayani Tuhan. Dan selanjutnya, selain Esra ini adalah keturunan Imam Harun dan Bani Lewi dan dia dikhususkan, ternyata Esra juga adalah seorang yang ahli di dalam kitab Taurat. Kalau kita boleh melihat ayatnya di dalam ayat yang ke-6, di bagian B-nya firman Tuhan berkata seperti ini. Kita baca saja keseluruhan ayat 6. Firman Tuhan berkata, Esra ini berangkat pulang dari Babel. Ia adalah seorang ahli kitab
mahir dalam Taurat Musa yang diberikan Tuhan Allah Israel, dan raja memberi dia segala yang diingininya. Oleh karena tangan Tuhan Allahnya melindungi dia. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Ternyata Ezra juga adalah seorang ahli kitab, yaitu kitab yang ditulis oleh tangan Tuhan yang diberikan Tuhan kepada Musa. Dan selanjutnya Ezra ini hidup di zaman Raja Artasasta, yaitu Raja Persia pada waktu mereka masih hidup di dalam pembuangan, yang dimana mereka diperbudak di sana pada saat itu. Dan ketika pada zaman itu Raja Artasasta mereka kembali pulang ke Yerusalem, itu terdapat ayatnya di dalam ayat pasal 7 ayat yang ke-6 sampai yang ke-7. Firman Tuhan berkata, dan Raja sambungan ayat tadi, dan Raja memberi dia segala yang diingininya oleh karena tangan Tuhan Allahnya melindungi dia. Sambung ayat yang ke-7, juga berangkat pulang ke Yerusalem beberapa rombongan orang Israel dan imam orang Lewi, penyanyi, penunggu pintu gerbang, dan budak di bait Allah pada tahun ke-7 zaman Raja Artasasta. Puji Tuhan saudaraku yang terkasih, kembali kita di dalam ayat pokok kita tadi. Di dalam ayat yang ke-10 firman Tuhan berkata, sebab Ezra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya, serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Puji Tuhan saudaraku yang terkasih, kita tahu bangsa Israel adalah bangsa yang benar-benar pelin-pelan akan kehendak dan firman Tuhan. Kenapa? Karena kalau kita boleh pelajari kisah bangsa Israel ini, mulai dari zaman mereka keluar dari tanah Mesir sampai mereka sudah menduduki tanah Kanaan yang sudah dijanjikan Tuhan, mereka tetap seringkali melalaikan firman Tuhan. Bahkan mereka juga sampai melalaikan setiap peraturan-peraturan yang dilakukan oleh Tuhan. Dan karena oleh sebab itulah, karena mereka melalaikan sahabat-sahabat yang Tuhan berikan kepada mereka, makanya mereka dibuang oleh Tuhan ke Babel. Dan oleh sebab itu ketika mereka sudah selesai dari tempat itu, mereka dibawa kembali di dalam bimbingan Raja Artasasta. Nah, melalui Imam Ezra yang ada. Dan saat itu Ezra bertekad untuk meneruskan atau tidak pernah berhenti untuk menyampaikan atau meneruskan kebenaran firman Tuhan yang dia telah pelajari dan dia telah teliti. Oleh sebab itu dia terus ingin membawa bangsa Israel ini agar mereka terus bersekutu di dalam Tuhan, agar mereka terus hidup di dalam kehendak Tuhan. Nah, oleh sebab itu mari kita mau melihat lagi di dalam Ezra di bagian Ezra pasal 10 di bagian ayat yang terakhir tadi. Firman Tuhan berkata seperti ini, kita baca saja keseluruhannya. Sebab Ezra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Saudara, kalau kita boleh melihat, ternyata begitu lama mereka di dalam pembuangan itu, sehingga yang lahir pada zaman generasi Ezra adalah umat-umat yang baru, yang belum memiliki ketetapan firman Tuhan di dalam kehidupan mereka. Oleh sebab itu Ezra datang untuk memberitahukan, untuk mengajarkan, untuk menetapkan segala ketetapan firman Tuhan di dalam kehidupan generasi bangsa Israel pada saat itu. Dan inilah kebenaran firman Tuhan atau pelajaran firman Tuhan yang dapat kita pelajari pada saat pagi hari ini. Semoga firman Tuhan dapat memberkati kita. Dan puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Immanuel, Allah beserta dengan kita.